Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan Anda. Salam M7. Sobat M7 semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat maket mulai dari awal desain sampai selesai. Jadi silakan Anda lihat video ini sampai tuntas. Sobat semuanya, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Sobat semuanya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Maket adalah sebuah miniatur atau model dari suatu bangunan yang akan dibuat, berguna untuk memudahkan visualisasi hasil rancangan, baik berupa rancangan struktur, interior, eksterior, atau site plan. Fungsi maket sebagai alat bantu dalam mempresentasikan kepada khalayak umum tentang rencana bangunan yang akan dibangun. Penjelasan materi dan referensi contoh maket. Sobat semuanya, materi dalam video ini merupakan contoh maket yang dibuat oleh anak-anak SMA. Sebelum mereka mengerjakan maket, mereka harus tahu dulu bagaimana bentuk maket yang sudah jadi. Guru harus menjelaskan secara rinci mulai dari pengertian, fungsi, dan cara-caranya membuat maket. Bahan-bahan membuat maket. Yang pertama adalah kertas maket. Kemudian ada penggaris. Selanjutnya ada cat. Juga perlu kuas. Alat-alat tulis yang diperlukan. Kemudian butuh lem. Alat pemotong misalnya cutter. Selanjutnya ada amplas. Langkah berikutnya adalah menyiapkan sketsa desain. Sobat M7 semuanya, dalam membuat maket terlebih dahulu harus sudah ada desainnya. Cara membuat desain sudah ada saya bahas di video-video saya sebelumnya. Desain ini berfungsi sebagai acuan maket yang akan kita buat. Dalam proses mendesain sekalian juga dengan warnanya. Berdasarkan desain inilah maket nanti akan kita buat. Langkah berikutnya adalah mendesain sketsa ke dalam SketchUp. Sobat M7 semuanya, SketchUp adalah sebuah aplikasi 3 dimensi yang sangat mudah dipelajari. Dengan memindahkan desain di SketchUp, kita nanti akan lebih mudah melihat detail-detail dari desain kita. Karena aplikasi SketchUp, kita bisa melihat sisi manapun dari desain kita. Kita bisa memutar ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke mana aja. Langkah berikutnya, setelah desain selesai, kita akan mulai membangun maketnya. Yang pertama, gambarlah pola sesuai desain di kertas karton atau kertas maket. Untuk membuat maket, yang kita perlukan adalah sebuah skala. Skala adalah ukuran perbandingan, misalnya 1:50, artinya 1 cm di maket mewakili 50 cm di ukuran sebenarnya. Kertas untuk membuat maket bisa kertas karton atau bisa kertas maket, tetapi perhatikan ketebalannya agar mudah memotongnya. Ketebalan yang standar biasanya 2 mili. Kemudian gambarlah pola-pola yang sudah didesain ke dalam kertas karton ataupun kertas maket. Perhatikan ukurannya harus presisi. Dalam menyalin desain ke kertas maket atau kertas karton, perhatikanlah, kerjakanlah bagian per bagian. Misalnya mengerjakan bawah, ya bawah semuanya dulu sampai selesai polanya. Langkah berikutnya adalah potong-potonglah pola desain yang sudah dibuat. Alat untuk memotong, gunakanlah alat yang tajam, misalnya cutter yang tajam. Penggarisnya pun gunakanlah penggaris besi, jangan penggaris plastik. Dalam memotong, perhatikanlah arah cutter, arahnya harus searah, jangan seperti gergaji, dibolak-balik maju mundur, pasti tidak bagus hasilnya.
Dalam proses pemotongan, kertas harus benar-benar terpotong, jangan belum terpotong terus sudah dipaksa. Kalau dipaksa, hasilnya pasti tidak rapi. Peganglah kertasnya sendiri, jangan dibantu teman karena bisa kena cutternya. Potonglah dengan pelan-pelan sampai benar-benar terputus. Dalam proses pemotongan, karena kalian memakai benda tajam, harus konsentrasi dan selalu hati-hati. Seperti inilah yang sudah terpotong. Merangkai atau mengelem pola yang sudah dipotong. Dalam proses pengeliman, kalian bisa memakai lem merek apa aja, yang penting bagus. Perhatikan benar-benar bahwa pola potongan sudah presisi, sehingga ketika ditempel hasilnya akan bagus. Memberi lem harus benar-benar secukupnya, jangan sampai meluber kemana-mana. Memberi warna dasar pada maket. Untuk mewarnai maket, kalian boleh pakai warna apa aja, pilihlah warna-warna yang bagus. Warna yang digunakan sesuai dengan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Gunakanlah alur yang tepat agar hasilnya bagus. Membuat detail-detail maket. Pada tahap ini secara garis besar maketnya sudah mau selesai, tinggal menambahi pernak-pernik detail-detail yang kecil-kecil. Pernak-pernik yang dimaksud adalah bisa menambahi bagian taman, bisa membuat tanaman, bisa membuat efek air, bisa membuat batu-batuan. Misalnya dalam video ini contoh membuat tanamannya. Dalam video yang tampil ini kelihatan membuat efek air menggunakan efek lem tembak. Perhatikan caranya. Dan inilah hasil airnya. Penilaian maket. Setelah beberapa waktu anak-anak mengerjakan maket, maka sekarang saatnya untuk menilaikan kepada guru pengajarnya. Saat-saat seperti inilah saat-saat yang menyenangkan karena segala jerih payah kerja keras dalam proses membuatnya sudah selesai. Dalam proses pembuatan maket ini kalian diajarkan bagaimana bekerja sama, bagaimana mengejar waktu dengan deadline, dan bagaimana membuat maket dengan presisi. Dalam penilaian harus dicocokkan antara desain dengan hasil jadinya. Kesesuaian warna dan kesesuaian bentuk dengan desain awal harus diteliti. Ketika bentuk sudah sesuai, warna juga sudah sesuai, detail-detail sudah rapi dan bagus dan dinyatakan diterima, maka pada saat itulah kesenangan yang sesungguhnya. Hasil akhir maket. Sobat M7 semuanya, inilah hasil dari anak-anak tadi. Perhatikan hasilnya sudah sedemikian rupa untuk level anak SMA. Dengan memberikan motivasi yang bagus serta pendampingan yang rutin akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Semoga pekerjaan ini bisa menjadi bekal kehidupan mereka di pendidikan yang selanjutnya. Mereka akan terbiasa dengan bekerja keras, bekerja dengan kelompok, sesuai dengan deadline yang ditentukan. Sobat M7 semuanya, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.